Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Junuddin di Arsyid Channel. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oke, kita kedatangan tamu itu Bapak Ustadz Taufik. Ya, insya Allah kita akan mereview Bapak Ustadz Taufik. Oke, apa kabar Bapak Ustadz Taufik? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Oke. Hari ini alhamdulillah baik-baik Ustadz Taufik. Alhamdulillah. Kita aman-aman dari corona. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ustadz Taufik, boleh saya bertanya sambil ngopi-ngopi aja ya? Oke. Silakan. Oke. Bapak Ustadz Taufik, Bapak Ustadz Taufik kan baru pengantin baru ya? Benar ya? Iya, ketahuan. Bagaimana perasaan Bapak Ustadz Taufik ketika sudah menikah? Bagaimana perasaannya? Dari perasaan pertama memang ada perubahan masa remaja atau masa bujangan ya, sampai sekarang sudah menikah ada perubahannya. Satu, kita lebih terkontrol nafsu kita, karena memang kita punya nafsu setiap manusia. Cuman nafsunya harus disalurkan pada tempatnya. Jangan di mana ada got disalurin di got. Boleh ya. Makanya buru nikah Pak MJ. Nikah itu enak. Asik, insyaallah. Tapi kita kiamat. Sengaja. Oke, Bapak Ustadz Taufik, nikah yang menurut agama itu kira-kira dari pengertian nikah itu apa itu Bapak Ustadz Taufik ya? Nikah itu sebagaimana para ulama telah mendefinisikan, kalau bahasa kampus akademis itu definisi. Ada biasa di kalangan santri itu namanya takrif, at-takrifat. Pengertian daripada nikah itu secara lugas sebenarnya adomu. Adomu itu artinya berkumpul. Maksudnya apa? Berkumpul antara suami dan istri. Makanya nggak boleh seorang istri itu ditinggalkan pada malam harinya. Seperti sebaliknya, istri tidak boleh menolak seorang suami ketika dia sedang meminta. Nah, si istri pun nggak boleh tidur membelakangi seorang suami, nggak boleh tuh. Karena memang daripada pengertian daripada nikah itu atau berkumpul antara laki dan perempuan untuk apa? Untuk memperbanyak keturunan. Karena memang dalam agama Islam Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak keturunan. Makanya carilah bibit-bibit yang berpotensi itu. Seperti kita nih, kalau kita mau mendapatkan seorang istri yang soleha, seperti Pak MJ kan belum menikah ya? Iya benar. Ya, berarti kan lagi sedang memilah dan memilih tuh. Ya, nah, tentu di dalam agama itu dijelaskan bahwa ketika kita ingin mendapatkan seorang istri yang soleha, maka tentu kita pun harus menjadi lelaki yang soleh. Iya. Karena memang itu sudah jadi fitrah. Fitrah ya. Baik bertemu baik, buruk bertemu buruk dan sebagainya. Oke, pemirsa yang ada di rumah. Jadi menurut Taufik ini menikah itu untuk mencari keturunan. Iya, menjalankan sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi juga. Oke, bagus sekali. Makanya kata Nabi tuh, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati, falaysa minni. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnah. Sunnah yang paling nikmat itu adalah nikah. Setiap malam kita bisa berpelukan. Bisa aja nih. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak mau mengikuti terhadap sunnah-sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan tergolong daripada umat. Oke, bagus sekali. Oke, Ustadz Taufik. Nah, sebenarnya lagi nih. Kalau nikah itu kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah, apa hanya nafsu semata saja? Ya memang pada dasarnya hakikat hidup kita itu memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin nih Pak Inggit yang lebih hafal lah. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa itu huruf istisna tuh, terkecuali liya'buduna, untuk beribadah. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, seluruh aktivitas di dalam kehidupan kita harus diniatkan untuk beribadah. Nikah diniatkan untuk beribadah kepada Allah, karena memang salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah menghendaki seluruh makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Seperti ada nih, saya ganteng, kayak jelek. Atau ada lagi
Ada laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada suami, ada istri. Makanya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan daripada sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, salah satu tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa menggunakan tiang, ya. Dan juga sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan makhluknya anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Itu apa? Litaskunu ilaiha. Biar hati kita tenang, tentram, sejuk, dan nafsu pun terkontrol kita. Cuman tetap kita harus jaga pandangan. Jangan di mana ada cewek bening sedikit dihantam lagi. Boleh. Mubazir sob. Oke, pemirsa yang di rumah. Oke, tadi kita sudah mendengar ya bahwa nikah itu kita harus niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Topik sudah memberikan tausiahnya ya dengan ayat-ayatnya yang cukup luar biasa ya, cukup jelas ya. Oke, selanjutnya Ustaz Topik yang pertanyaan selanjutnya bagaimana keseharian Ustaz Topik ya ketika dari sebelum menikah dan sesudah menikah, kesehariannya bagaimana itu? Apakah oh iya tentu banyak sekali ininya apa perbedaannya ketika pada masa bujangan sama sudah nikah ya beda. Seperti contoh nih, dulu saya kalau misalkan main nongkrong habis ngaji misalkan di Universitas Al-Wasydiyah kan ada majlis taklim tuh. Biasa saya pulang nongkrong sampai jam 12, jam 1. Tapi kalau sudah punya istri, diteleponin udah, Jayang di mana gitu terus. Oh gitu ya. Waktu kita udah terbagi-bagi lah. Kita harus bisa mengatur waktu. Jangan disamakan ketika sudah nikah sama belum nikah. Kalau sudah nikah mungkin tanggung jawab kita bertambah. Apalagi nanti kalau sudah punya anak bertambah lagi. Kalau masih bujangan, mungkin kita masih menguruskan diri kita sendiri tentu, tapi pada masa bujangan itulah kita mempersiapkan diri kita untuk nanti akan datang namanya beban-beban kehidupan yang selanjutnya. Rasanya pasti senang sekali ya, bahagia sekali ya. Ya, satu senang, kedua pun sedih ya. Dan juga ketiga nyesel. Kenapa tuh nyesel? Kalau kata Pak Poli, kenapa nggak dari dulu aja? Asik. Merasakan sekarang ya, makin nikmat jam gitu. Oke. Nikmat apa nih? Nah, yang pikiran. Kalau nikah ada dua nikmat. Dua nikmat apa nih? Nikmatul dunia, wa nikmatul akhirat. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunianya adalah ketika pada malam hari dukhulu syai' masuknya sesuatu ke dalam sesuatu. Oke, bisa. Ini bukan ini emang harus jelas di dalam ilmu kita jelas. Oke, pemirsa, ini bukan membahas tentang jorok-jorok ya pemirsa. Emang kenyataannya di dalam fikih juga ada sih. Iya, betul. Ada dalam berpikiran negatif dulu ya. Malah ada di dalam sebuah kitab itu berjudul Qurratul Uyun bi Syarhil Nazam min Ibnu Yamun. Salah satu karya Syekh Ibnu Yamun. Bahkan Syekh Ibnu Yamun mengajarkan tuh kalau kita ingin mendapatkan keturunan anak laki-laki dan perempuan itu ada tipsnya. Bagaimana tips itu? Boleh ya kita bagi. Bahkan ada lagi cara melihat pagi wanita itu bisa kita lihat dari mukanya. Bisa. Oke, pemirsa. Ini rahasia kita aja. Jangan berpikiran negatif ya, ini ada ilmunya nih. Oke. Nah, seperti contoh katanya di dalam itu Syekh Ibnu Yamun mengatakan kalau kita ingin memiliki keturunan laki-laki seperti Pak Jemi ya, kecil cabai rawit. Dia memasuki zakarnya harus lebih dalam dan disenggol ke kanan. Aku jadi malu. Oke, lanjut. Oke, pemirsa. Ya kita ada tips-tipsnya ya. Kita nanti aja itu mah ya. Oke. Kita jelaskan. Oke, Pak Topik ya. Kan tadi kan tips-tipsnya ya. Itu masalah tentang biologi mungkin ya. Iya. Itu juga bisa masuk ke ilmu agama, bisa masuk ya? Bisa. Karena memang ada paduan antara ilmu biologis dengan ilmu agama. Tentu semuanya itu atas dasar sumber dari agama, Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita diperintahkan untuk menguasai itu agama-agama itu, karena di dalam agama nanti keluar ilmu-ilmu kayak ilmu biologis itu kan datangnya dari Al-Quran. Matematika itu dari Al-Quran, ada namanya babul waris. Ada lagi masalah
tentang apa tuh astronomi, itu kan dari Al-Quran. Apa ayat itu banyaklah ayat-ayat semua dari Al-Quran. Oke, pemirsa, jadi bagi yang sudah menikah nih ya, tadi sudah dikasih tahu ya, tips-tipsnya itu harus punya ilmu dulu nih. Iya, ya, betul sekali. Cara memainkannya harus ada strategi dulu ya. Makanya sekolah lah di Arsydia. Sama main game. Oke, ini Pak Topik ya, lanjut ya, lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak Topik ya. Selain ya, jadi selain tadi ada apa semacam ilmu ya kan, masuk ilmu agama, masuk ilmu biologi gitu kan, ada tidak nih Pak Topik amalan-amalan gitu kan, ketika apa namanya misalnya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, nah ini pemirsa jangan jorok dulu nih ya, nah kita biar tahu nih amalan-amalan apa aja yang dipakai ketika kita sudah punya istri. Ya tentu amalan-amalan jangan dulu kita itu amalan bagaimana pada malam pertama, kan malam kedua, malam ketiga. Yang bertanya itu kan belum nikah nih. Kita kasih apa? Tentu ada tips-tipsnya yang mungkin secara global aja, secara universal. Ada tips untuk mendapatkan sebuah keturunan yang anak soleh dan soleha. Ya, tentu kan setiap orang tua itu mengharapkan memiliki anak yang soleh dan soleha ya, yang senantiasa bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Seburuk-buruknya orang tua tentu dia pengen punya anak yang soleh dan soleha, karena dengan harapan anak tersebut bisa mendoakan kedua orang tuanya ketika meninggal dunia nanti. Makanya tentu ketika kita ingin mendapatkan memiliki anak soleh dan soleha, maka dari kedua belah pihaknya pun harus baik. Nah, bagi yang bujangan nih kan tentu ada pilihan-pilihan. Kita memilih nih apa? Ada 4 karakteristik wanita yang harus kita nikah. Makanya kata Nabi, tankihul mar'atun bi arba'ati. Nikahkanlah wanita itu dengan 4 karakter. Memang sulit untuk mendapatkan yang 4 ini sulit. Setidaknya kita ada daripada bagian-bagian ini. Yang pertama kata Nabi itu ada 5 liha. Apa tuh? Hartanya boleh. Hartanya. Kita menikahi wanita itu karena hartanya boleh. Hartanya. Tapi ingat, kalau kita menikahi seseorang karena hartanya, harta akan habis dan binasa. Harta. Tapi boleh. Yang kedua ada namanya linasabiha, keturunannya. Kalau misalkan dia keturunan orang baik, ya, orang tuanya rajin sholat, rajin mengaji, nah itu nasabnya bagus tuh. Boleh kita tuh niat itu, malah boleh, nasabnya boleh. Ketiga ada lijamaliha, cantiknya. Iya, karena nanti kalau nikah nggak demen, kita nggak cantik nih, barang bangun. Barang apa nih? Katanya, kalau kata ada seorang mengatakan yang penting bangun gak barang aja. Nah ya ini tuh emang dijamaliah, cantik boleh. Emang tuh secara fitur memang manusia tuh gitu. Tapi cantik itu bakalan sirna nantinya, dimakan oleh usia 30, 40 ya kan, dibedakin sebelah kanan, sebelah kiri peot, sebelah kiri, sebelah kanan peot. Ya itu tabiat nanti itu wanita. Nah, tapi ada yang jauh lebih penting daripada 3 ini. Fazfar bizatid, yaitu agama. Kata Nabi, taribat yadak, maka kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau karena cantik bisa saja nanti akan mengecewakan seorang suaminya. Karena nasab bisa saja nanti kita ditendang karena dia lebih kaya daripada kita. Lijamaliha, karena kecantikannya, ya bisa jadi nanti dia dilirik oleh laki-laki lain, akhirnya pindah kan. Tapi kalau orang karena agamanya, maka dia akan selamat. Nah, tentu nggak ada yang 4 ini, nggak ada. Kalau ada, udah saya duluan yang ngambil. Nggak ada. Nah, cuman yang lebih kita prioritaskan itu agama. Nah, kita bisa memilah dan memilih. Nasabnya ya lumayan, jamalihanya lumayan, ya. Terus apalagi itu 5 lihanya lumayan. Nah, yang paling kita utamakan di dini agama nih, maksudnya. Kalau ente mau cari yang 4-4-nya, nggak ada, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Andaikan ada pun nanti buat saya nambah 1 lagi. Oke, Topik ya. Saya pernah dengar nih Topik ya. Katanya ada yang bilang kalau nyari perempuan itu jangan walaupun dia jelek,
tapi hatinya bagus, Pak, benar gitu Pak Taufik? Sebenarnya cantik itu relatif ya. Relatif ya. Kadang-kadang kata kita, misalkan Pak Enjet lebih suka wanita yang hidungnya pesek. Iya. Sombong amat. Nah, kalau saya mungkin yang mancung. Asik. Ya kan beda-beda kan. Benar-benar. Nah, kata saya misalkan ada Siti Fatimah cantik, kata saya belum tentu kata PNJ Siti Fatimah cantik. Ya gitu, itu relatif cantik itu. Tapi kalau kata hati pasti semuanya setuju kok. Nah, gitu. Jadi kenapa orang tua dulu itu biasa mencari seorang menantu yang rajin sholatnya, yang rajin ngajinya, baca Al-Quran. Ya? Iya, perilakunya juga setiap. Yang sering dulu tuh orang tua saya itu kalau nyari itu mantu, dia melihat nih sholatnya bagus apa enggak nih laki-laki ini nih. Iya. Azan, biasanya ada di kampung itu suka azan, meskipun suaranya jelek banget. Mending rajin misalnya ya? Mending rajin. Oke. Rajin sholatan, Selawatan. anak-anak. Kalau subuh dia tarhim. Ada selawatan itu. Selawatan apa itu? La ilaha illa anta. La ilaha anta. Saking rajinnya. Karena memang nanti jadi tolak ukur tanggung jawab tidaknya seorang laki-laki kepada dalam keluarganya itu sebagaimana dekatnya kepada Allah. Apalagi sholatnya PNJ. Ayat kata Allah, biqadri ma tata'dilun sholatuka tata'dilun hayatuka. Biqadri ma tata'dilun sholatuka. Seperti apa kamu memperbaiki, membagusi sholatmu, tata'dilun hayatuka, maka seperti itulah kamu memperbaiki nasib yang ada pada dirimu. Oke, sambungan itu mengatakan fa kaifa tadlubu minallahi taufik. Bagaimana mungkin kamu meminta kesuksesan dari Allah di dunia dan di akhirat wa anta lahi ghairu mujib, sedangkan kamu mengabaikan hak Allah seperti sholat, ngaji. Ini alhamdulillah PMJ sebagai guru tahfiz tentunya merupakan orang yang soleh lah, insyaallah baik ya, istiqomah. Istiqomah itu bukan istiqomah dikontrakin rumah. Kita saling mendoakan ya saja. Kita saling mendoakan ya. Insyaallah saling istiqomah ya saja. Insyaallah. Saling. Nah itu istiqomah, dalam istri pun istiqomah. Jangan dikit-dikit ngeliat cewek bening sedikit diantem, lihat dedek dibedakin diantem, jangan. Cari keistiqomahan. Seperti nih, toliban istiqomah itu. Kalau kita cari keistiqomahan, wala takun toliban karamah, jangan kita mencari kemuliaan dari orang lain. Jangan mencari pujian dari orang lain, nanti kecewa. Fa innal karamata ta'til istiqomah. Karena sesungguhnya kemuliaan karomah itu taktil istiqomah, datang disebabkan istiqomah. Jadi satu topik mudah-mudahan apa namanya, kalau nggak cewek bening mudah-mudahan nggak kesempatan. Bisa aja, oke. Ya, saya nggak kuat kalau mata pala atas, saya masih kuat menahan karena dia mata pala. Sensor dulu satu. Oke. Hari ini selanjutnya Pak ya, kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari menikah tadi itu ya, apa itu kesimpulannya Pak? Kesimpulannya, nikah itu merupakan fitrah kita sebagai manusia yang membutuhkan pasangannya ya. Tentu dengan menikah kita harus menambahkan kualitas jati diri kita, kebaikan kita kepada orang lain, ibadah pun ditingkatkan ya. Karena memang nikah itu untuk beribadah dan harapan untuk menikah itu memiliki keturunan yang soleh dan soleha, dan harapannya nanti menjadi awaladun soleh ayat pula, menjadi anak yang soleh yang senantiasa nanti bisa mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Oke, selanjutnya terakhir ya, ini pesan-pesan ya, pesan-pesan terakhir dari Bapak, topik untuk para pemirsa yang menonton channel ini, bagaimana pesan-pesan biasa aja mulut. Ya baik para pendengar channel Arsyid yang mudah-mudahan bahagia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hidup ini itu bukan atas dasar kemauan dan keinginan kita, tapi atas dasar kemauan dan keinginan Allah. Sebagaimana kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dan dialah Allah yang menciptakan kita dan mematikan kita. Tujuannya cuma satu, liyabluwakum,
Pak NJ, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ahsana amala, yang paling baik amalan ibadahnya. Di antara amalan ibadah yang baik di hadapan Allah yaitu menikah. Jadilah suami yang soleh dan istri yang soleha, mengemban keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa di rumah, cukup sekian sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita tadi Bapak Taufik sampaikan, dan bagi pemirsa juga, mudah-mudahan bagi pendengar juga yang di rumah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Taufik. Ya, makasih banyak atas pencerahannya. Sehat selalu. Amin, semoga lanjut ya. Semoga cepat nikah Pak NJ. Amin, insyaallah. Terima kasih ya. Semoga cepat punya anak ya. Amin. Oke, cukup sekian. Pemirsa di rumah, itu saya dari kami dari Arsy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.